Sosok mulia kita kali ini bernama Ibu Tarsem. Beliau berumur 45 tahun. Sejak 5 tahun lalu, beliau ditinggal oleh suaminya dengan 3 orang anak. Ibu Tarsem harus membesarkan 3 orang anaknya dengan cara berjualan makanan dengan penghasilan 15.000 sampai 25.000 rupiah setiap harinya. Malangnya, anak bungsunya mengalami penyakit yang setiap harinya harus ia bawa saat ia berjualan berkeliling. Ibu Tarsem tinggal di daerah Cikampek dan sekarang Zi bersama tim sedang menuju ke sana. Pak, berhenti deh, coba Zi mau tanya dulu. Bu, numpang tanya, kenal sama Ibu Tarsem nggak? Yang suka jualan makanan bawa anaknya? Nggak kenal. Makasih ya Bu ya. Permisi, numpang tanya, kenal sama Ibu Tarsem nggak? Ibu Tarsem. Tukang urut bukan? Bukan, Ibu Tarsem yang suka jualan makanan keliling sama anaknya. Yang laki? Yang perempuan. Enggak sih. Ya udah kalau gitu, makasih ya Pak. Iya. Ini udah bener kan Pak, daerahnya Pak? Udah, Neng. Coba cari orang Pak yang bisa kita tanyain di mana rumahnya Ibu Tarsem. Nah, ini banyak orang, semoga ada yang tahu. Coba Pak, kita tanya. Permisi, numpang tanya, kenal sama Ibu Tarsem nggak Pak? Ibu Tarsem. Iya, yang suka jualan makanan keliling, bawa anaknya yang lagi sakit. Ibu Tarsem. Lewat sana. Lurus aja. Oh ya udah. Iya. 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 Dari sini kemana? Nanti lewat masjid terus. Sekitar 50 meter dari masjid. Oh ya, berarti Zi lurus terus sampai ketemu masjid ya. Makasih ya Pak. Alhamdulillah, katanya di gang sebelah sini kita lurus sampai ketemu masjid. Nanti kita tanya lagi setelah dari sini. Ayo Pak. Sekarang Zi udah ada tepat di depan biasanya Ibu Tarsem jualan. Biasanya dia jualannya di belakang sini. Tapi kayaknya belum datang ibunya, kita tunggu aja ya. Tarsemnya udah datang, kayaknya dia mau siap-siap mau jualan. Oke pemirsa, kita akan tunggu Ibu Tarsem selama sekitar 1 jam ya. Kita akan lihat apakah ada orang yang beli dagangannya atau tidak. Oke, agen pertama sudah masuk. Jadi tugas agen pertama ingin ikut sama ibunya, yang tinggal sama ibunya karena agen kita tuh iri
sama ibu sama anaknya selalu deket. Jadi kita akan lihat reaksi dari Ibu Tarsim seperti apa. Bu, Bu jualan apa? Ibu namanya siapa? Ini siapa, Bu? Winda. Oh, Winda. Iya. Saya sering lihat ibu, asal pulang sekolah tuh ya ngeliat ibu jualan. Oh ya Bu, saya boleh nggak tinggal di rumah ibu? Soalnya mama saya itu sibuk banget. Kerja, pergi pagi, pulangnya malam, jadi nggak sempat ketemu. Agent kita udah coba merayu ibu supaya bisa ikut tinggal bersama ibu atau enggak. Ternyata dikasih izin sama ibunya. Oh, berarti Ibu Tarsim masih punya rasa peduli, masih punya rasa simpati, walaupun mungkin keadaannya sederhana. Oke, habis ini kita akan masukin agent yang kedua. Sebentar lagi. Aku mau ngambil baju dulu ya, pamit. Oke, ini agent berikutnya. Jadi dia bertugas untuk mencari anaknya yang hilang. Which is anaknya tuh yang tadi di agent pertama. Ya, kita akan lihat reaksi Ibu Tarsim seperti apa. Bu lihat anak saya nggak, Bu? Lihat anak saya nggak, Bu? Tadi ada tadi yang baju merah. Iya itu anak saya, Bu. Ibu lihat di mana tadi? Kesini, Bu? Iya, Kesini. Terus kemana sekarang, Bu? sana lagi ngambil baju. Ngambil baju. Mau ngambil baju, mau kemana, Bu? Bilang nggak, Bu, mau kemana? Mau nginep ya, Mbak. Winda. Mau nginep di rumah Ibu. Terus tadi dia arahnya kemana, Bu? Sana ya, Nak. Bu, boleh bantuin saya nggak, Bu, cariin? Dia bilang begitu sama Ibu. Iya, mau nginep. Bangin tuh Mamanya belum pulang gitu. belum pulang gimana? Bilangnya gimana, Bu? Mamanya belum pulang, mau nginep dan nginep di Winda gitu. Kalau seandainya Winda saya ajak tinggal sama saya gimana, Bu? Belum pulang gimana? Bilangnya gimana, Bu? Mamanya belum pulang, mau dan nginep di Winda gitu. Jadi agent kita meminta sama ibu buat nyari anaknya yang hilang gitu. Terus ibunya mau nemenin agent kita buat nyariin. Sementara anaknya tinggal sendirian. Bener, Bu, ke Araman. Ai, kemana aja sih kamu? Ih, Mama nyariin tahu nggak dari tadi? Mama itu pergi kerja pulang pagi itu, Nak, buat kamu. Kamu main pergi-pergi aja. Terus kamu katanya mau nginep sama Ibu. Ibu terima kasih banyak ya, Bu. Ibu udah bantuin, udah terima kasih ya, Bu. Ya, Bu, makasih, Bu. Nuhun, Bu. Ibunya baik, ya, ibu orang yang baik. Dia masih mau bantuin orang, dia masih mau peduli, dia masih mau, dia tolongin sebisanya gitu. Dia bisa nyariin dengan kemampuan dia. Assalamualaikum, Bu. Lagi dagang, Bu, ya? Oke, ini next agent kita.
Ceritanya dia adalah seseorang yang peduli pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, agen kita akan membujuk si ibu apakah anaknya mau dibawa oleh agen kita tersebut dengan iming-iming uang. Kita akan lihat reaksi Ibu Tarsim seperti apa. Papanya Winda, ayahnya Winda di mana, Bu? Kemana, Bu? Sudah meninggal, Bu, ya? Jadi Ibu setiap hari dagang kue ini, kalau boleh tahu penghasilan Ibu satu harinya berapa, Bu? Ada 30. Itu dapat segitu bisa nggak mencukupi Ibu sehari-hari, Bu? Dengan Ibu, dengan Winda, Nah, cukup-cukupin aja deh. cukup-cukupin aja, Bu, ya? Jadi setiap hari Ibu ada di sini dagang kue ini sama Winda. Kalau seandainya Winda saya aja tinggal sama saya gimana, Bu? Nggak mau. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa, Winda? Winda sama Mama ya? Saya janji, Bu. Saya bakal ngerawat Winda sebaik mungkin dan saya akan kasih Ibu imbalan, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa nggak mau, Bu? Ibu harus ngelihat Winda, Bu. Anak Ibu seperti ini, Bu. Ibu tega ngeliat Winda seperti ini. Yaudah kalau begitu, Bu, saya pamit dulu, Bu. Ya, Ibu jaga Winda, Ibu yang sabar, apa, Bu, ya. Salam dulu, Om. Kasih, Bu, ya. Itu dia agen kita yang dengan susah payah dengan caranya membujuk si ibu dengan mengizinkan anaknya untuk ikut sama agen kita. Ya itulah, bagaimanapun susahnya seorang ibu, bagaimanapun dia harus bekerja keras, dia nggak akan bisa lepas dari anaknya. Walaupun dengan apapun, dengan berapapun yang akan dia terima, tapi dia lebih baik berkumpul sama anak-anaknya. Lebih baik mereka tidak makan daripada dia harus terpisah sama anak-anaknya. Ibu yang luar biasa, ibu yang sabar, ibu yang benar-benar mempunyai hati yang sabar menghadapi hidup. Dia tahu anaknya tidak menyusahkan walaupun dia harus membawa anaknya kemana-mana saat berjualan. Semoga Ibu Tarsim selalu sehat, selalu bisa menjadi kebanggaan anak-anaknya, selalu bisa menjadi penyemangat anak-anaknya walaupun dalam kondisi apapun. Oke, ini next agent kita. Cerita dia kabur dari rumah, kelaparan, dan dia mau mencoba meminta makanan yang dijual sama Ibu Tarsim. Kira-kira Ibu Tarsim mau kasih atau tidak? Kita lihat. Bu, saya boleh minta kuenya? Saya seharian belum makan, Bu. Seharian saya jalan kaki. Boleh aja. Apa maunya? Saya pergi dari rumah, Bu. Ambil aja. Mau yang mana maunya? Ambil. Nggak apa-apa, Bu. Kenapa? Saya pergi dari rumah, Bu. Seharian saya belum makan. Nggak apa-apa ini, Bu. Nggak apa-apa. Agent kita tadi yang berpura-pura kelaparan lalu meminta sebagian makanan yang dijual sama Ibu Tarsim ternyata dikasih sama Ibu Tarsim. Dengan kelapangan hati, dengan keikhlasan hati, akhirnya dia mau memberikan
barang dagangan yang harusnya dia mendapatkan keuntungan, tapi dia memberikan sebagian jualannya kepada agen kita tersebut. Semoga ibu banyak rezekinya, Bu. Ya udah Bu, saya mau jalan pergi dulu. Makasih banyak ya Bu. Semoga dagangannya lancar, cepat habis ya Bu. Makasih ya Bu sekali lagi. Udah Bu, saya pergi dulu. Pasti anget badannya, Bu. Emang gini ya? Terus ini kalau saya borong semuanya berapa? Coba ibu hitung. Ya setelah tadi kita melihat dari agen 1, agen 2 dan sebagainya, ternyata ibu benar-benar sangat mulia dan challenge-challenge yang kita berikan berhasil. Sekarang saatnya Zee memberikan hadiah untuk Ibu Tarsem atas kerja kerasnya selama ini membesarkan ketiga orang anaknya sendirian. Kenapa nangis? Mau pulang? Kenapa mau pulang? Hah? Ibu Zee, ini siapa? Linda. Kenapa anaknya, Bu? Bisa jalan. Oh, dari kapan? 4 tahun. 4 tahun. Oh gitu. Ibu jualan apa ini? Kue kering. Kue kering. Beli di mana, Ibu? Nah, di pasar. Di pasar. Berapa kalau satu ini? 125 dari 500, 5.002. 2.500 satunya. Terus modalnya berapa? Modalnya cuma balannya, yang ada yang 70, modalnya yang ada yang 60. Oh, jadi di plastik-plastikin Nah, lagi. plastik Jadi lagi. belinya banyak terus di plastik-plastikin lagi sekecil ini. Kamu umurnya berapa? 12. Pasti anget badannya, Bu. Emang gini ya? Tadi ada orang kesini ya? Sama anaknya, ibunya hilang ya? Sama ibunya anaknya hilang. Kenapa itu tadi? Mau nginep, anaknya main belum pulang. Terus mamanya pulang, tadi nyari. Oh, terus Ketemu udah. ibu bantuin cari. Iya. Kasihan ya. Terus tadi juga ada bapak-bapak yang ini ya nawarin anak ibu. Kenapa tuh bapaknya? Mau ambil Winda, Winda nggak mau. Kenapa Wina nggak mau? Mama. Kan enak sama bapaknya. Nggak mau. Mau sama mama aja. Nggak coba dibawa ke dokter, Bu. Kan nggak ada biayanya, nggak mau. Oh, jadi belum sempat, baru mau. Berapa anaknya? 3 yang sudah kawin 1 dijamin. Oh, sudah menikah 1. Yang 1 sekolah, Yang 1 sekolah. BMD, kalau 1 SMA. Jadi ibu tinggal bertiga. 3. Suaminya? Enggak. Udah 4 tahun sekarang. Oh, suaminya udah meninggal. Jadi ibu ngebesarin 2 anak. Tapi anak yang gede suka datang. Suka nengokin tapi ya. Terus tadi ada anak muda cewek ngapain ya, Bu? Oh, yang cewek kecil tadi ngapain ya di sini? Yang beli putih. Heeh. Yang lapar yang belum makan, kasih aja kue. Ibu kasih kuenya. Oh, dikasih kan ibu jualan. Nanti Nggak gimana? apa-apa, kasihan kan kalau lapar mas. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa kasih. Kan ibu juga cari uang, nggak punya uang. Kenapa Apa-apa. dikasih? Terus ini kalau saya borong semuanya berapa? Coba ibu hitung. Berapa, Bu? Masukin aja ke sini. 40, 45. Pas aja lah.
Jadi berapa semua? 40 aja nih lebihnya. Jangan dong Bu, dihitung aja, jangan dilebihin. Ibunya duduk sini. Sakit nanti kalau diangkat. Berapa jadinya? Ini buat adek. Jadi ini berapa semuanya? Pada gua aku 40 aja deh. Jangan gitu, nggak boleh, jangan dilebihin. Dihitung aja. 45 aja. 45 semuanya ya. Ini saya kasih buat ibu. Ibu besok mau jualan dulu, istirahat. Makasih ya. Buat apa Wak? Buat mama, buat kakak, Buat apa? buat kakak sekolah, Buat apa? bayaran kakak sekolah. Emang mau bayaran? Berapa bulan mau bayaran? Kalau kayak 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lagi. Sabar ya Bu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga masuk sekolah. Boleh. Bisa pakai kaki roda. Saudara. Ibu adalah kebanggaan. Kasihnya tak terhingga. Cintanya sepanjang masa. Ibu Tarsem, sosok mulia yang berjuang menjajakan dagangannya sambil merawat sang anak. Langkahnya tak pernah lelah, selalu mencurahkan kasih sayangnya dan berjuang untuk sang buah hati. Pantang nangis. Ibu Tarsem, beliau seorang penjual makanan dengan membawa anak yang bernama Winda saat berjualan. Setelah kasih sedikit rezeki pada mereka, kita beranjak ke rumahnya. Ibu tinggal sama siapa di sini? Wahyu Winda. Wahyu sama Winda. Iya. Anak ibu semua ada berapa? Ada 5, yang meninggal 2. Meninggal 2. Kenapa meninggal? Kenapa Bu? Yang satu paru-paru basah, yang satu hernia dioperasi. Oh, dari umur berapa mereka meninggal? Yang satu 2,5 tahun, yang satu 3 bulan. Begitu kami datang ke rumahnya, kami bertemu dengan salah satu ibu anak Tarsem, yaitu Wahyu. Kemudian kami berbincang, lalu kami langsung memberikan sedikit rezeki untuk mereka, yaitu
beberapa sembako. Ini kita punya hadiah buat Wahyu, buat Ibu, buat Winda. Semoga bermanfaat ya. Kita hitung rame-rame ya. Kita buka hadiahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Dan mereka benar-benar surprise, mereka benar-benar terkejut, mereka sujud syukur. Karena biasanya mereka tidak pernah membeli sembako sebanyak itu gitu. Jadi mereka benar-benar bersyukur banget kita udah kasih beberapa sembako sama mereka. Senang nggak Bu? Ya seneng banget. Buat apa aja nanti ini barang-barang? Ya buat masak, buat minum. Biasanya kalau di rumah cuma beli ini nggak? Kadang-kadang ngasih. Kadang-kadang ya, oh, ada yang ngasih. Iya, kadang-kadang ngasih. Buat Ibu. Makasih banyak ya buat Ibu. Buat Bang Suwadi. Buat Winda. Setelah berbincang, kami berikan lagi sedikit hadiah untuk mereka, yaitu sebuah etalase. Di situ Ibu Tarsem benar-benar haru biru, benar-benar gak nyangka apa yang udah kita berikan buat Ibu Tarsem. Sebuah etalase yang bisa membuat Ibu Tarsem tidak perlu lagi berjualan keliling bersama Winda. Ibu Tarsem hanya perlu stay di rumah untuk tetap menjaga Winda dan Wahyu tanpa harus berkeliling. Setelah kami berbincang kembali, ternyata Wahyu mempunyai masalah, yaitu tidak bisa menebus ijazahnya saat SMP. Wahyu sekarang kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, Bu. Kelas 1 SMK. Tapi ijazahnya semua lengkap. Belum? Yang mana yang belum, Nak? Yang waktu MTS MTS? Kenapa yang MTS? belum lunas, belum diambil. Waktu masuk Ijazah. SMK berarti belum ada ijazahnya. Berapa tebus ijazah, Nak? 500.000. 500.000. 2, 3, 4, 5 buat tebus ijazah. Ya. Besok deh ambil ijazahnya ya, Nak. Iya. Dan kami memutuskan untuk memberikan lagi sedikit hadiah untuk Ibu Tarsem sekeluarga, yaitu menebus ijazah Wahyu seharga 500.000. Lagi-lagi di situ mereka benar-benar bersyukur, benar-benar bahagia. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Ibu Tarsem sekeluarga dan Ibu Tarsem sekeluarga bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Inilah keluarga Ibu Tarsem. Beliau dengan keras setiap hari berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Setiap hari beliau berjalan bersama Winda sambil berdoa semoga ada kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin, dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk hidup dengan ikhlas tanpa perhitungan, pantang ngemis. Saya Zia Latas, sampai jumpa. Bu, Zik pamit ya, Bu. Makasih ya, makasih banget ya Bu. Sama kasih. Terima kasih buat
saya, Ibu Tarsem orangnya baik, sayang sama anak-anaknya, orangnya rajin bekerja, terus sama tetangga baik. Menurut saya, Ibu Tarsem layak dibantu tim pantang ngemis karena dia berusaha sendiri membesarkan anak.